penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 164. 164.
Kita bangkit berdiri. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, kegar lantang berkidung indah. Kita siapkan Mada Bakti 177. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Selamat pagi juga bagi segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini lewat live streaming dari rumah masing-masing. Pada kesempatan ini, pada hari Minggu ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu biasa yang ke-12, yang ke-32, dan lewat sabda Allah yang kita dengarkan nanti dalam Ekaristi Kudus ini, kita diingatkan kembali bahwa mempersembahkan seluruh hidup kita itulah yang berkenan di hadapan Allah, dan itulah yang mendatangkan keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya. Pada perayaan kudus ini juga kita ingin menyatukan dalam doa-doa kita syukur bersama dengan Pastor Willy Brodus Wele yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya pada hari ini. Dan juga kita ingin membawa dalam doa-doa kita untuk rahmat keselamatan bagi Ananda Imelda Clara Malino, Kamonto, Penna, Sikanna, Sape, Kandale, Agustina Busang, Sempa, Kosik, Petrus, Samana. Agar layak pantas perayaan kudus kita bersama, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajari kami untuk memberi dengan hati sebagaimana janda dalam bacaan hari ini. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memberikan anugerah yang kami butuhkan secara cukup agar kami bisa berbagi dengan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
kasihanilah kami. Engkau mengajak kami untuk menghargai hal-hal kecil, karena walau kecil merupakan anugerah Bapa bagi ciptaannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menurutkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau tidak melihat besarnya jumlah, tetapi ketulusan kami dalam mempersembahkan diri dan milik kami kepadamu. Anugerahilah kami kerelaan untuk berbagi satu sama lain atas segala sesuatu yang Kau anugerahkan kepada kami. Tuntun kami di dalam seluruh kehidupan beriman kami, agar kami semakin sempurna dalam mengimani Engkau, dalam memberikan diri dan seluruh kehidupan kami kepadamu, agar kelak kami pun beroleh rahmat kehidupan kekal daripadamu. Engkau yang kami puji, kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan.
Sabda Allah dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa, Nabi Elia bersiap-siap lalu pergi ke Sarfat. Ketika ia tiba di dekat gerbang kota itu, dilihatnya seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan itu, "Cobalah, ambilkan aku sedikit air dalam kendi untuk kuminum." Ketika perempuan itu mengambil air, Elia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Sebentar lagi aku pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkurang, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas bumi." Maka pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan oleh Elia. Maka Elia, perempuan itu, dan anaknya mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkok.
Sabda Allah dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, Kristus telah masuk ke dalam tempat kudus, bukan yang buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari tempat kudus yang sejati, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kepentingan kita. Ia pun tidak berulang-ulang masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus, mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian, Kristus harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ternyata pada zaman akhir ini Ia hanya satu kali saja menyatakan diri untuk menghapus dosa lewat kurbannya. Seperti manusia ditetapkan Allah untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, Ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan dua uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau seandainya kita diperhadapkan pada pertanyaan begini, mana yang Anda suka, menerima atau memberi? Kalau seandainya umat Andalas yang hadir dalam gereja pada pagi hari ini diperhadapkan dengan pertanyaan itu, kira-kira mana yang dipilih? Menerima atau memberi? Mungkin kita akan mengatakan memberi. Bisa juga ada yang mengatakan menerima. Kenapa begitu? Ya pasti kita sesuaikan dengan keadaan kita. Karena pasti kita akan berkata, apa yang kita mau beri kalau tidak ada? Ya kan? Pasti kita harapnya terima. Nah, kalau kita hal seperti ini diperhadapkan dengan situasi masyarakat kita, masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam situasi-situasi tertentu, lihat saja, orang lebih suka menerima, ya kan? Orang lebih suka menerima. Kalau kita lihat dua kutipan sabda dari kitab pertama Raja-Raja dalam bacaan pertama dan Injil menurut Markus yang kita dengarkan hari ini, keduanya berbicara dengan seorang perempuan yang dikatakan juga janda, lagi miskin, yang memberikan dalam tanda petik kehidupannya, seluruh kehidupannya. Apa yang mendasari mereka bisa mampu memberi, atau dalam bahasa Injil dikatakan tadi, dari kekurangannya? Ya tentu saja tidak bisa kita lihat dari sisi kemanusiawiannya saja, keberadaannya saja sebagai manusia, tetapi mereka mampu memberi seluruh apa yang mereka miliki, atau bahkan dalam tanda petik kehidupannya, karena mereka percaya kepada Allah. Dalam bacaan pertama kita lihat bagaimana ketika Nabi Elia meyakinkan janda miskin itu yang memiliki hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, yang bagi mereka mungkin hanya satu kali diolah menjadi roti dan dimakan setelah itu habis. Dari mana lagi mereka dapat gandum, tepung gandum itu dan minyak? Bagi mereka itulah akhir dari hidupnya, ya kan? Tetapi ketika Elia meyakinkan bahwa Tuhan Allah yang hidup itu akan memberikan hidup yang sesungguhnya,
Dan si janda itu percaya. Maka ia melakukan apa yang dikatakan Elia kepadanya. Ketika Elia meminta roti, meminta minum, ia membuatkannya dan memberikannya. Tetapi apa yang terjadi bahwa dikatakan tepung dalam tempayan itu dan minyak dalam buli-buli itu ternyata tidak habis seperti dalam kekhawatirannya di awal. Ya. Ada suatu keyakinan yang sungguh kepada Allah, iman yang sungguh-sungguh mendasar, yang kuat, yang memampukan orang untuk bisa memberi. Bukan sekedar memberi, tetapi memberi dengan tulus dan bahkan dengan mempertaruhkan hidupnya sendiri. Nah, coba lihat, kita bandingkan dengan apa yang disampaikan dalam bacaan Injil hari ini. Juga adalah seorang janda miskin. Dan dikatakan ketika Yesus mengamat-amati orang memberikan persembahan, itu artinya di bait Allah. Ya. Ia pergi ke gereja. Kalau kita bahasa sekarang, ya kita katakan gereja. Dan memberikan persembahan. Berapa banyak persembahan yang diberikan? Kalau dalam bahasa Injil yang kita dengarkan tadi, ya 1 keping uang tembaga, yang dikatakan ya uang receh yang terkecil. Kalau uang receh Indonesia sekarang yang paling kecil berapa? Masih ada 100? Kalau di tempat saya bertugas sebelumnya di Paroki Baras, uang koin itu mereka tidak mau terima. Kalau kita pergi belanja uang koin, mereka biar uang 1000 uang koin itu mereka tidak terima. Bilang, kenapa tidak mau terima? Setengah mati urusnya, katanya. Sudah berat, nilainya sedikit lagi. Nah, tapi biar 1000 kalau uang kertas mereka tetap terima. Nah, kalau uang Indonesia sekarang paling bernilai, paling kecil yang masih dinilai itu kan masih tidak ada lagi 50 rupiah toh. Yang 100 rupiah, mungkin masih ada 200, masih ada. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita datang ke gereja memasukkan persembahan 500 rupiah atau mungkin yang paling lebih kecil lagi dari itu. Apakah kita mau? Pasti tidak. Paling tidak kita tidak memasukkan karena kita merasa malu. Ya. Tetapi apa yang dikatakan dalam Injil bahwa justru Yesus memuji seorang janda miskin itu yang memberikan persembahan hanya 2 uang tembaga dan dikatakan receh yang paling kecil. Dipujinya karena uangnya kecil? Pasti tidak. Dipujinya karena ia seorang janda dan memberikan persembahan? Saya kira bukan itu. Tetapi ia dipuji karena ia memberikan persembahan itu dengan segala ketulusannya. Ia tidak lagi memperhitungkan hidupnya, tetapi ia memberikan dan mempersembahkan seluruh kehidupannya. Nah, inilah yang dipuji oleh Tuhan. Dalam kehidupan keseharian kita pun seringkali demikian. Tidak hanya soal memberi persembahan di gereja, tetapi soal memberi kalau dalam kehidupan keluarga, soal memberi hidup kepada pasangan
hidup kita. Seberapa tulus kita memberikannya, ataukah hanya karena ya memang saya harus buat ini karena saya sebagai suami, karena saya sebagai istri, yang penting jalan saja. Nah, kalau semuanya jalan demikian, maka tentu kita akan mengalami dalam kehidupan bersama itu ya seadanya pula. Dan itulah yang seringkali membuat keluarga itu mulai terpecah. Pelayanan yang seadanya kepada pasangan dalam berbagai hal pasti akan menjadi bibit-bibit ketidakakuran, ketidakbahagiaan dalam kehidupan bersama. Atau juga dalam kaitannya dengan hidup beriman kita. Kalau di Makassar atau di kota ini, syukur bahwa dalam 1 minggu itu seringkali entah 4 kali, entah 5 kali Ekaristi atau perayaan Ekaristi Misa. Tapi kalau di daerah pegunungan, syukur-syukur Ekaristi itu sekali dalam sebulan. Syukur-syukur dapat. Kalau di stasi-stasi, di gereja-gereja pedalaman. Di paroki Mesawa dulu ketika saya tugas di sana di daerah gunung ke atas Mapak Simbuang, kadang-kadang hanya mampu kita kunjungi 2 kali dalam setahun, hanya pada saat Paskah dan Natal. Kita bisa membayangkan bagaimana pelayanan yang kita dapatkan dalam hal Ekaristi misalnya hanya 2 kali setahun, atau mungkin maksimal sekali itu 4 kali setahun. Nah, coba kalau kita bandingkan dengan kita yang hidup di kota, kalau kita sungguh teguh dalam iman, 1 kali saja pastor tidak ada dalam hari Minggu itu, kira-kira kita tenang tidak? Pasti tidak. Dan berbagai macam hal mungkin bisa memancing kita untuk ya mempersalahkan, saling mempersalahkan. Nah, tapi orang-orang di kampung dalam hal iman mungkin saja karena mereka sadar bahwa ya pelayanan seperti itu adalah pelayanan yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi kalau tidak ada tenaga, mau diapa? Mereka tetap yakin dan tetap beriman kepada Allah. Dan sungguh luar biasa ketika kita berkunjung, mereka menerima dengan sukacita. Kadang-kadang pastor itu sudah berjalan atau ya dalam perjalanan itu seharian, tiba di stasi, disambut, malam-malam dikasih makan, habis makan dikasih kopi lagi supaya apa? Pastornya tidak tidur, duduk cerita dengan umatnya. Karena kadang-kadang pastor mau tidur juga, umat masih mau cerita terus. Dan tidak mungkinlah kita sebagai pastor lalu katakan, jangan nih. Tidak mungkin, karena itu adalah kerinduan mereka untuk mendapatkan siraman atau peneguhan-peneguhan iman. Nah, kita kembali kepada sang janda tadi yang memberi persembahan 2 keping uang tembaga yang paling kecil, tetapi kemudian berkenan di hadapan Yesus karena ia memberikan seluruh harapan kehidupannya, menyerahkan seluruh harapan kehidupannya, karena ia yakin bahwa ketika ia menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Allah, karena persembahan ditujukan kepada Allah, maka ia akan memperoleh kehidupan yang sejati. Nah, 2 kisah janda miskin ini yang memberikan dari segala kekurangannya dalam segala keyakinannya pula sungguh-sungguh boleh menjadi inspirasi hidup bagi kita. Karena ketika kita memberi, di sanalah sesungguhnya kita menerima.
Bukan berarti kita memberi lalu kita mengharapkan balasannya. Itu juga dikecam oleh Yesus. Tetapi kita memberi dengan segala ketulusan kita, dan di sanalah kita menerima apa? Menerima sukacita, menerima kebahagiaan. Bukankah kita sungguh bersukacita, berbahagia ketika kita mampu memberikan sesuatu dengan segala ketulusan? Saya tidak bisa membayangkan ketika orang memberi dari segala kelimpahannya. Bahkan ada orang yang tidak tahu kalau ia sesungguhnya memberi, karena ia memberikan dari kelimpahan. Dan ketika memberi dari kelimpahan itu pasti tidak ada artinya, tidak ada efeknya bagi dia. Nah, itulah kenapa Yesus memperbandingkan hal ini dalam bacaan Injil, persembahan orang-orang kaya dan persembahan seorang janda miskin. Yang mau ditekankan tentu bukan soal jumlahnya, bukan soal status yang memberi, tetapi pemberian yang tulus dari segala ketulusan hati, bahkan dari segala kehidupan kita. Ketika kita berikan, maka dari sanalah kita sungguh beroleh kehidupan sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah yang kita dengar dan kita renungkan ini juga memberikan inspirasi bagi kita, meneguhkan kita, serta memberanikan kita untuk terus memberi dari segala kekurangan kita. Bukan soal jumlah, tetapi soal ketulusan kita mau memberi, mau ikut ambil bagian dalam kehidupan yang diberikan oleh Allah pula kepada kita. Dalam bacaan kedua, di sana dikatakan bahwa Yesus sendiri sebagai Sang Imam Agung memberikan atau mempersembahkan kurban, bukan kurban seperti kurban yang dipersembahkan oleh para imam, tetapi kurban yang dipersembahkan adalah kurban dirinya sendiri. Ia memberikan hidupnya untuk keselamatan kita, dan karena itulah ia hidup dan menjadi tujuan dari hidup kita pula. Lewat Ekaristi tentu kita mempersembahkan diri kita satukan dalam kurban Kristus yang telah mengorbankan dirinya, hidupnya untuk keselamatan kita, dengan harapan bahwa setiap kali kita merayakan Ekaristi, di mana kita menyatukan hidup kita, kurban kita, persembahan kita dalam kurban Kristus, kelak kita pun beroleh hidup yang kekal. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita bersama mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang murah hati, yang mengasihi orang-orang yang lemah dan hina. Marilah kita berdoa pula untuk semua orang yang miskin. Marilah berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu. Lindungilah gereja dari godaan mencari kekuasaan dan kekayaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua instansi pemerintah. Jagailah mereka dari godaan menjadi serakah, korup, serta menyalahgunakan kekuasaan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk para janda dan yatim piatu. Lindungilah mereka dari keputusasaan, dan buatlah kami menyadari bahwa mereka membutuhkan cinta kasih dan perhatian. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk semua orang yang miskin, yang selalu hidup tidak menentu. Semoga kami membuat hidup mereka lebih terjamin. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang kaya. Semoga mereka membuka hati dan tangan mereka bagi kebutuhan sesama. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kami sendiri yang berkumpul di sini. Jadikanlah kami murah hati dan rela berbagi, bukan hanya dari kelimpahan kami, tetapi juga dari kekurangan kami. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita juga sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Sembari kita juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Maka kami berdoa ya Tuhan, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Kita juga bersyukur bersama dengan Pastor Willy Brodus Wele yang hari ini merayakan ulang tahun kelahirannya. Syukur dan pujian kami aturkan kepadamu Bapa yang maha baik, Bapa sumber hidup kami. Bersama dengan hamba-Mu Pastor Willy Brodus Wele, sungguh bersukacita dan berbahagia atas rahmat kehidupan yang telah Engkau tambahkan lagi baginya. Dengan penuh kasih Engkau menuntunnya dalam seluruh kehidupannya, dan terlebih Engkau telah memilihnya menjadi imam-Mu di tengah-tengah umat. Engkau mengutusnya kembali untuk melayani umat-Mu. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan semangat, serta sukacita di dalam seluruh tugas-tugas kehidupan dan pelayanan-pelayanannya sebagai imam-Mu. Semoga dari hari ke hari lewat pelayanannya semakin banyaklah orang sungguh mengalami kasih-Mu dan mengalami sukacita dalam kehidupan. Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa yang maha baik, kami juga membawa dalam doa kami memohonkan rahmat keselamatan-Mu hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Secara khusus Ananda Imelda Clara Malino, Kamonto, Penna, Sikana, Sape, Kandalle, Agustina Busang, Sempah, Kosik, Petrus, Samana. Ya Bapa yang maha baik, kami mohon kepadamu kiranya Engkau mengampuni dan menghapuskan segala salah dosa mereka. Engkau membukakan pintu surga melayak pantaskannya untuk menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan juga bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu tetap menyertai mereka dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan usaha-usaha mereka, juga dalam keluarga mereka masing-masing.
Maka kami berdoa, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Semua keprihatinan kami percayakan kepadamu. Bermurah hatilah terhadap kami, dan jadikanlah kami murah hati oleh kuasa Yesus Kristus, Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah, satukan dengan kurban Yesus Kristus Putera-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Saudara kami penyerem anggur yang kami siapkan oleh serai pohon anggur dan darah semua disampaikan menjadi minuman Tuhan terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Jadikanlah kami sebagai gereja-Mu yang dengan tekun nyata mewartakan kabar baik kepada kaum miskin dan menderita dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami.
Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu.
Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga perjumpaan Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, yang kosong. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Tuhan.
percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita doakan untuk doa sinode. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Roh Kudus pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan, kebenaran, dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu,
dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menaburkan benih sabda-Mu dalam hati kami dan mengharapkan agar benih itu berakar, tumbuh, berkembang, serta menghasilkan buah yang melimpah. Semoga rezeki surgawi yang telah kami terima ini meneguhkan usaha kami untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian dan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman paroki hari Minggu biasa ke-32 tanggal 6 sampai dengan 7 November 2021. 1. Misa dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan, sehat dan sudah divaksin, cek suhu, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan tidak berkerumun. Anak-anak di bawah 12 tahun belum divaksin dan belum komuni pertama diharapkan mengikuti misa secara online. Kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Calon baru disilahkan menghubungi pastor paroki untuk mendaftar dan memperoleh kartu kursus dan buku kursus. Ketiga, persiapan katekumen baptis dimulai pada tanggal 3 November 2021 dengan jadwal sebagai berikut. Persiapan baptisan anak SD kelas 3 sampai dengan 6 setiap hari Minggu jam 10:30 pagi di SD Frater Teratai 2, pendamping Ibu Fang-Fang. Persiapan baptisan remaja SMP dan SMA setiap hari Minggu jam 10:30 pagi di Aula Paroki lantai 4, pendamping Ibu Elizabeth Francisca dan Ibu Foni Pasagi. Persiapan baptisan dewasa mahasiswa sudah bekerja dan berkeluarga setiap hari Rabu jam 6 sore di Aula Paroki lantai 1. Masih terbuka pendaftaran untuk yang berminat. Disilahkan menghubungi sekretaris paroki atas nama Ibu Rosa pada setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu
jam 9 sampai jam 1 siang. Baptisan bayi dilaksanakan setiap hari Minggu pekan ketiga dalam bulan. Keempat, sejak misa Minggu biasa ke-29 dan seterusnya telah dipakai Mazmur Tanggapan dan buku Mazmur Tanggapan edisi baru untuk pengenalan kepada umat sebelum diberlakukan secara resmi pada Minggu Advent pertama tanggal 27 dan 28 November 2021. Kelima, pengumuman rencana pernikahan akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Jetri dengan Nobert Suleh sebagai pengumuman ketiga. Kedua, Dianita Kalapadang dengan Budi Dae Patola sebagai pengumuman yang kedua. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan atas rencana pernikahan ini diharapkan melaporkan kepada pastor paroki. Keenam, sumbangan untuk aksi Natal 2021 sudah dibuka. Umat yang mau menyumbang berupa natura, beras, gula, terigu, mentega, indomie, dan lain-lain dapat mengantarnya di sekretariat paroki pada jam kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai dengan jam 1 siang. Sumbangan berupa dana dapat diserahkan langsung kepada pastor paroki atau pastor vikaris. Pengumuman pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Oktober tahun 2021 sebagai berikut. Saldo awal tanggal 1 Oktober 2021 2.875.922.848. Penerimaan bulan Oktober tahun 2021 $619.117.125. Pengeluaran bulan Oktober 2021 sebesar $399.091.526. Saldo akhir per tanggal 31 Oktober 2021 sebesar $3.128.447. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai $17.816.886 atau berkisar 72% dari anggaran 25 miliar. Namun berdasarkan perhitungan kondisi keuangan saat ini, panitia masih defisit sekitar 4 miliar untuk menyelesaikan pembangunan gereja yang ditargetkan sudah dapat digunakan pada Paskah tahun 2022. Berhubungan pembangunan gereja belum rampung, panitia terus menghimbau kepada umat agar sudi kiranya berkenan menyumbang secara berkelanjutan, baik berupa uang tunai maupun dalam bentuk material hingga pembangunan selesai. Penyumbang boleh pribadi maupun secara berkelompok atau kategorial. Sumbangan dalam bentuk bahan bangunan seperti semen, pasir, batu merah, ciping, dan lain-lain. Sebelum dikirim ke lokasi, mohon berkoordinasi dengan panitia atas nama Pak Reynold dengan nomor WA 0812-4131-1888. Berhubung tempat terbatas. Kami sangat bersyukur atas perhatian dan tanggapan umat akan kebutuhan pembangunan gereja beserta isinya. Berikut kebutuhan dana untuk inventaris dan bangunan yang dibutuhkan dan masih sangat memerlukan uluran tangan dari segenap umat. Menara gereja sebanyak 2 buah sebesar 100 juta, relief jalan salib sebanyak 14 buah sebesar 105 juta, bangku gereja kisaran harga antara 16 sampai dengan 20 juta. Sekali lagi kami selaku panitia tak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih kepada umat yang telah berpartisipasi memberikan sumbangan.
baik dalam bentuk tunai maupun material untuk pembangunan gereja. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, terima kasih atas kehadiran kita bersama dalam Ekaristi Kudus pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi kita masing-masing, sehingga perayaan Ekaristi Kudus ini berjalan dengan baik. Dan mari kita bersama-sama mengakhiri perayaan ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, di dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup dari Mada Bakti nomor 305. Usailah sudah bakti berbakti, di dalam Yesus berteguh janji, membawa warta sabda perkasa, menghias hidup sepanjang waktu, dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad bakti, menjaga